Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu luang kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memudahkan langkah kaki kita untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Maka oleh karenanya hal ini menjadi penting bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hal tersebut, maka kalau kita meninggalkan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, berarti kita telah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita meninggalkannya dengan sengaja, maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada setiap muslim dan muslimah. Dan kehidupan kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terlepas dari kewajiban ini. Ya. Kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya ilmu. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia harus berilmu. Wa man aradal akhirati fa alaihi bil ilm. Ya. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga, dia harus berilmu. Wa man arada bainahuma fa alaihi bil ilm. Dan siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat ini seimbang, maka dia juga harus berilmu. Makanya di antara salah satu doa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk kita berdoa dengannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami akhirat ini kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami daripada siksaan neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghindari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu cara-caranya? Kalau kita tidak memahami bagaimana cara kita menjauhi diri kita daripada siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tentunya harus dengan ilmu. Maka penting sekali untuk kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dalam keadaan kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, maka tentunya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu perkara penting yang menjadi keseharian kita.
Ya, perkara penting yang menjadi kegiatan keseharian kita yaitu tentang permasalahan jual beli. Ya. Tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hasil yang halal daripada muamalahnya kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan harta yang halal itu supaya kita tidak terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentunya ada syarat-syaratnya supaya kita bisa meraih harta yang halal tersebut. Karena harta yang haram itu sangat banyak sekali hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau dia memakan makanan yang haram, dia masukkan dalam perutnya dari hasil yang diharamkan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu sukhtin nabata minal haram fannaru aula biha." Setiap daging yang tumbuh dari makan makanan yang haram, maka neraka itu lebih pantas baginya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan penghasilan dari yang haram. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memakan makanan yang haram atau dari penghasilan yang haram, maka di antara akibatnya adalah doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seorang laki-laki yang terlihat sangat compang-camping sekali pakaiannya. Asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan meminta kepada Allah sambil menangis, ya Allah, dia meminta dengan ikhlas. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa mat'amuhu haram. Yang pertama, dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Kemudian dia minum dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya didapati dari cara yang haram juga. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menerima doa-doanya? Dan ini sangat bahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Karena di setiap ibadah kita itu mengandung doa. Kalau dia makan dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti doa-doa yang dia ucapkan, doa-doa yang dia baca, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bahaya sekali. Makanya kenapa pentingnya kita untuk senantiasa mengenal mana sih jual beli yang diperbolehkan supaya tidak mengandung hasil yang diharamkan oleh Allah. Mana sih jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjauhinya. Maka nah, di sini ada beberapa syarat tentang jual beli yang diperbolehkan, ya. Yang pertama, syarat orangnya. Orang yang melakukan akad jual beli itu ada syaratnya juga. Tidak semua orang itu diberikan kebebasan dalam melakukan jual beli. Orang yang melakukan jual beli, syaratnya yang pertama adalah harus mumayyiz. Orang itu dia harus mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Sudah bisa membedakan baik dan buruk, ya. Kemudian, ya, akad yang dilakukan oleh orang gila berarti tidak sah secara hukum jual beli. Misalnya ada orang gila pergi membeli sesuatu, maka jual beli yang dia lakukan maka ini tidak sah. Nah, kemudian yang kedua orang mabuk, yang ketiga orang mabuk. Ya, orang mabuk kalau dia melakukan akad transaksi jual beli, maka ini tidak sah. Misalnya tiba-tiba dia jual rumah ibunya. Ya, dia sudah serah, pada saat itu dia mabuk, maka pada saat itu ya akad jual belinya tidak sah, maka tidak diakui secara hukum syar'i walaupun dia sudah menerima akad jual belinya atau sudah serah terima uangnya, tapi karena dilakukan oleh orang yang mabuk secara hukum syar'i ini tidak dibenarkan. Ya. Kemudian akad yang dilakukan oleh anak kecil
Ya, anak yang masih sangat kecil ketika dia membeli atau menjual sesuatu, ini secara hukum syar'i tidak sah dilakukan. Ya, bagi anak-anak yang masih kecil sekali dan belum bisa membedakan yang baik dan buruk, maka ini secara hukum syar'i akad jual belinya tidak sah. Ya, misalnya anak kecil nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia datang ke toko, kemudian beli sesuatu, maka ini tidak dihitung sah akad jual beli tersebut. Nah, apabila seseorang terkadang dia sadar dan terkadang dia gila, ya, ada orang yang ada saatnya dia sadar, ada orang yang ada kalanya dia nggak gila. Nah, pada saat gilanya kalau dia melakukan transaksi maka ini tidak dianggap. Tapi kalau dia pada saat sadar maka ini dianggap sah transaksinya. Dalam keadaan sadar misalnya dia menjual rumah ibunya, kemudian dalam keadaan yang lain dia gila, maka pada saat itu transaksi yang dilakukan pada saat dia sadar ini sudah sah secara hukum syar'i. Kemudian yang berikutnya, akad yang dilakukan oleh anak kecil, tadi seperti yang kita sebutkan, akad yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah hukumnya. Tapi jika walinya mengizinkan atau orang tuanya mengizinkan untuk sesuatu yang yang dibeli oleh anak kecil tersebut, atau anak kecil tersebut dengan izin orang tuanya atau walinya, maka itu dianggap sebagai jual beli yang sah. Ya, kalau dia sendiri yang misalnya dia ambil uang ibunya kemudian dia beli, maka ini tidak dihitung jual beli yang sah. Nah, jadi kalau anak kecil dia harus seperti diizinkan oleh walinya, baik itu ayahnya ataupun ibunya. Kemudian itu syarat orangnya. Kemudian yang kedua, syarat barang yang harus dibeli supaya transaksi itu dihitung sebagai transaksi yang sah. Yang pertama adalah kesucian barangnya. Jadi kalau barang yang najis tidak dibolehkan untuk melakukan akad jual beli. Kesucian barang yang ditransaksikan harus suci, ya, menurut hukum syariat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wa rasuluhu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, karena khamr mengandung sesuatu yang najis. Kemudian wal maitah, melarang jual beli bangkai. Kemudian yang ketiga wal asnam, melarang jual beli patung. Nah, ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan transaksi jual beli. Maka orang yang mendapatkan hasil dari jual beli barang-barang tersebut dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang pertama tadi khamr. Orang yang melakukan yang menjual khamr, maka hasil yang dia dapatkan dari jual beli khamrnya itu maka seperti keadaan barangnya. Barangnya diharamkan oleh Allah, maka hasilnya apa? Hasilnya juga diharamkan. Kemudian yang kedua, jual beli bangkai. Bangkai juga diharamkan. Kalau ada orang yang melakukan transaksi jual beli dan menjual bangkai, maka ini diharamkan statusnya dan hasilnya kembali kepada statusnya. Kalau status barangnya tadi adalah haram, maka hasilnya juga diharamkan. Kemudian yang ketiga wal asnam, orang yang menjual beli patung. Kenapa patung ini dilarang untuk dilakukan jual beli? Maksudnya di sini adalah bukan patung pot bunga dan lain sebagainya, patung yang disembah. Yang bisa jadi patung itu datang orang untuk menyembah, sehingga apa? Orang melakukan kesyirikan lewat patung yang dia buat. Ya, misalnya ada orang yang jual patung, kemudian ada orang yang membeli untuk dia sembah, dipasang di depan rumahnya, kemudian untuk dia sembah setiap harinya. Maka orang yang menjualnya, dia mendapatkan hasil haram dari apa yang dia jual tersebut. Karena apa? Wasilah untuk orang melakukan kesyirikan. Sedangkan kesyirikan ini adalah dosa yang paling terbesar dari dosa-dosa yang lainnya. Ya.
maka status barangnya itu adalah mengandung wasilah untuk melakukan kesyirikan, dan hasil yang dia dapatkan adalah sama seperti dosa orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Makanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat kapal? Misalnya ini para sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minyak bangkai yang mereka ambil dari salah satu bangkai hewan. Mereka gunakan untuk mengecat kapal mereka. Kata para sahabat, ya, kemudian menguliti kulitnya untuk dijadikan sebagai penerangan. Ya. Jadi ketika mereka mengambil bangkai tersebut ada dua yang mereka ambil. Yang pertama adalah lemaknya untuk dijadikan cat kapal mereka. Kemudian yang kedua kulitnya untuk mereka buat menjadi lampu. Jadi mereka buat dari kulit tersebut lampu sehingga dijadikan penerangan bagi mereka. Karena dulu itu tidak ada apa? Tidak ada listrik. Kemudian tidak ada aliran listrik yang bisa mereka pakai. Melainkan penerangan orang-orang dahulu itu menggunakan lampu. Ya, lampu yang ada minyaknya. Kemudian salah satu yang mereka buat itu adalah dari kulit bangkai yang mereka ambil tadi. Ya. Kemudian beliau menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang pertanyaan para sahabat tersebut, la huwa haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Namun di sini dijelaskan oleh para ulama, maksud haramnya di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, haram hukumnya melakukan transaksi jual beli tersebut. Kemudian yang kedua, haram perbuatannya dilakukan. Sehingga ketika orang mengambil pemanfaatan dari barang tersebut itu tidak masalah. Karena kalau merujuk ke pendapat yang pertama tadi hanya diharamkan jual beli. Kalau benda-benda tersebut dimanfaatkan bukan untuk dijual belikan, tetapi apa? Tetapi dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya seperti para sahabat tadi, minyak bangkai dijadikan sebagai cat. Kemudian kulit bangkai dijadikan sebagai tempat lampu penerangan. Maka seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, kalau sesuatu itu merupakan yang najis tadi dijadikan sesuatu yang bermanfaat, maka ini tidak masalah. Yang terlarang apa? Yang terlarang itu memperjualbelikan sehingga hasilnya itu seperti benda-benda tersebut kalau dasarnya najis maka hasilnya juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya di sini ya. Ya, contohnya seperti orang yang mengambil kotoran hewan. Ini kan sesuatu yang najis. Kemudian kotoran hewan tersebut diolah sama dia. Kemudian apa? Kemudian dijadikan pupuk. Atau misalnya kotoran manusia, ada nggak sekarang kotoran manusia dijadikan pupuk? Ada ya? Ada. Jadi kotoran manusia itu dijadikan pupuk sekarang. Yang dasarnya najis, ya, maka ini tidak boleh diperjualbelikan karena hukumnya najis. Tetapi kalau hal itu dijadikan sesuatu pemanfaatan, misalnya kalau ditambahkan kotoran tersebut itu akan membuat tanaman menjadi subur misalnya, maka tidak masalah kalau itu untuk pemanfaatan. Tapi kalau untuk diperjualbelikan, kata para ulama enggak boleh memperjualbelikan barang yang najis. Jelas ya? Tapi kalau untuk pemanfaatan seperti tadi, maka itu diperbolehkan. Kemudian contoh yang lain, ya, misalnya seperti bangkai yang tergeletak, kemudian dia ambil misalnya kulitnya atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan, maka ini hukum dasarnya tidak masalah. Tapi kalau dia ambil bangkai tersebut, kemudian dia jual, misalnya dia ambil kulitnya kemudian dia jual, maka ini yang diharamkan dalam syariat. Jelas ya, tidak boleh untuk diambil yang pertama untuk dimakan, kemudian dia jual, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kalau diambil untuk pemanfaatan, ini catatannya. Misalnya seperti tadi kotoran dijadikan pupuk kebun, atau misalnya dijadikan bahan bakar, ya.
atau misalnya dijadikan sesuatu penerangan lampu kayak tadi oleh para sahabat, diambillah kulit bangka itu kemudian mereka pasang sehingga dipasang lampu di situ. Ya, maka hal-hal yang mengandung pemanfaatan ini tidak masalah untuk dilakukan. Yang terlarang apa tadi? Yang terlarang adalah memperjualbelikan hal tersebut. Ya. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, kata Nabi, hala akhadtum ihabaha. Kata Nabi, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Ketika Nabi melihat salah satu hewan ternak yang meninggal kepada Maimunah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Maimunah, kenapa kamu nggak ngambil kulitnya untuk kamu manfaatkan? Jadi ini hewan yang sudah mati, kemudian disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kulitnya untuk dimanfaatkan. Nah, jadi yang pertama tadi syaratnya jual beli yang sah itu adalah dia harus apa? Harus barang yang suci. Kalau dia barang yang najis, mengandung najis secara syariat, maka tidak boleh diperjualbelikan kalau pemanfaatannya boleh. Kemudian yang kedua adalah syarat dari barang yang harus diperjualbelikan kemanfaatannya. Kalau tidak ada manfaat, maka tidak boleh diperjualbelikan menurut keterangan para ulama. Ya, sebagaimana disebutkan oleh mereka, barang siapa yang barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh misalnya seperti apa? Di sini disebutkan oleh para ulama, misalnya jual beli ular. Ular nggak ada manfaatnya tuh. Malah kalau ular itu dibeli misalnya bisa mematok orang dan meninggal. Atau misalnya memperjualbelikan hewan buas yang kalau dia beli nggak ada manfaatnya sama sekali, bahkan akan menimbulkan kemudaratan. Maka nilai transaksi pada saat ini itu dihitung dengan transaksi yang tidak sah menurut syariat. Kemudian dikecualikan oleh para ulama. Ya. Di sini kita lihat berbagai macam pendapat. Yang pertama, boleh memperjualbelikan misalnya seperti binatang yang mengandung bulu-bulu yang indah seperti burung. Burung yang bagus, kemudian kucing yang bagus. Ya, hanya saja kucing juga terjadi perbedaan pendapat para ulama, boleh apa enggak kita jual beli kucing. Kemudian boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkat barang yang besar. Kemudian boleh memperjualbelikan burung beo, kemudian burung merak dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk dinikmati suaranya dan juga untuk memandangnya supaya lebih tentram hati kita. Misalnya ada orang yang kalau dia nggak lihat burung, dia nanti akan menjadi stres misalnya. Maka diambillah manfaat untuk apa? Membeli burung tersebut supaya hatinya lebih tentram misalnya. Ada orang yang enggak misalnya dia harus mendengarkan suara burung setiap harinya. Maka membeli burung yang suaranya bagus itu merupakan pemanfaatan. Adapun seperti tadi jual beli ular yang memang enggak ada manfaatnya sama sekali, atau jual beli hewan-hewan yang mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka nilai transaksinya dalam syariat tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian begitu juga hukum jual beli anjing. Ya, jual beli anjing dikecualikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau anjing itu adalah anjing penjaga. Itu yang pertama, penjaga rumah, penjaga kebun, penjaga apa saja yang memang dilatih khusus untuk menjaga. Kemudian yang kedua, anjing tersebut merupakan anjing pemburu. Ya. Maka tidak masalah untuk dilakukan transaksi jual beli. Tapi kalau anjing itu adalah anjing yang dipelihara, maka ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Anjing itu secara hukum najis. Apalagi liurnya. Kalau dia sampai menjilat, itu cara mensucikannya disabun sampai 7 kali dan yang terakhirnya harus pakai debu. Itu baru najisnya hilang. Karena saking besarnya najis yang ada di liurnya anjing tersebut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan dia untuk masuk ke dalam rumah. Kata Nabi,
para malaikat tidak akan memasuki rumah yang pertama ada gambarnya di dalam, foto-foto yang dipajang. Kemudian yang kedua, rumah yang ada anjingnya. Tuh, para malaikat tidak akan masuk ke situ. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melarangnya, apalagi sampai melakukan transaksi jual beli. Tapi kalau anjing itu satu tadi pengecualiannya untuk apa? Menjaga rumah. Jadi di pagar itu ada anjingnya. Khawatirnya ada maling yang datang, kan anjing itu yang membela. Kemudian yang kedua, untuk di keperluan berburu, maka boleh pada saat itu. Tapi kalau hanya untuk menjadi hiasan rumah, teman tidur, nah ini tidak diperbolehkan. Yang pertama, akadnya secara jual beli tidak sah. Kemudian rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya itu tadi dua. Yang pertama apa tadi? Barangnya harus suci. Kemudian yang kedua, pemanfaatannya baik. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan terhadap suatu barang. Jadi yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Ya. Barang milik sendiri, karena ada orang yang jual barang milik orang lain. Tapi di sini dikecualikan nanti. Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang langsung, ya, yang mengakadkannya. Misalnya saya punya barang, maka saya jual. Kemudian, adapun jika orang lain ingin menjualkannya, maka harus dengan izin yang punya. Itu syaratnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, la tabi'u ma laisa indak. Jangan kalian menjual yang bukan milik kalian. Tapi kalau misalnya orang tersebut udah ridho, oke, jual lah, ya, maka itu sudah menjadi sah bagi dia untuk ditransaksikan. Sebagaimana ada salah seorang sahabat, ya, yang diriwayatkan dalam satu hadis dari Urwah bin Al-Baraqi, kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk membawa 1 dinar. Ketika dia pergi ke pasar, Nabi hanya memberi dia 1 dinar. Kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, belilah 1 ekor kambing. Dia bawa 1 dinar. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk membeli 1 ekor kambing. Setelah sampainya di pasar, dia beli kambing tersebut dengan harga 1 dinar. Dia jual lagi dengan harga 2 dinar. Untung dia. Dan ini tanpa sepengetahuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia beli lagi kambing jadi 2 ekor. Jadi tadi dia beli 1 dinar, kemudian dia jual 2 dinar. Lalu dia pergi lagi ke pasar, beli lagi masing-masing, berarti dia dapat 2 kambing. Ya. Dan tanpa sepengetahuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, barakallahu fi safqika biyaminik. Kata Nabi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi jualanmu. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persetujuan. Nah, jadi syaratnya tidak boleh menjual barang yang bukan milik. Harus minta izin dulu sama yang punya kalau ingin menjualkannya. Ya, misalnya ini sering terjadi kasusnya jualan online. Misalnya ada orang yang menawarkan rumah dijual. Dia ambil gambar rumah orang tersebut, kemudian dia jual tanpa sepengetahuan orang. Kemudian dia tinggikan harganya dari harga yang dijualkan oleh orang tersebut. Ya, misalnya si pemilik pertama nih, dia pasang iklan rumahnya seharga 200 juta. Terus ada orang ketiga, kayaknya bisa nih saya jualkan rumahnya. Kemudian dia tinggikan harganya sehingga ada orang yang beli, misalnya keuntungan dia tanpa diketahui oleh si pemilik awal, maka ini tidak diperbolehkan. Kecuali dia minta izin dulu, Pak, boleh nggak saya jualin rumahnya? Boleh, silakan. Nanti bagi kamu ada fee-nya sekian misalnya. Ada keuntungan dari jual rumah tersebut, misalnya yang tadi dia jual 200 juta, dikasihlah sama dia 5 juta buat penjualannya. Maka ini halal karena sudah minta izin sama orangnya. Tapi itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, kemampuan menyerahkan barang. Kemampuan menyerahkan barang. Barang yang ditransaksikan harus bisa diserah terimakan secara syar'i. Harus bisa diserah terimakan secara
syar'i, baik fisiknya ya, kemudian dan juga bentuk akadnya. Barang yang tidak bisa diserah terimakan secara fisik yang sah untuk diperjualbelikan, misalnya ikan yang masih ada di laut. Nah, seperti kemarin yang kita bahas jual beli apa? Ijon ya. Dia menjual 50-50 gitu. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh para ulama, contohnya misalnya jual beli ikan yang ada di laut. Ya. Kamu misalnya beli harga ikan ini yang ada di laut, silakan nanti kamu ambil sendiri misalnya. Dia jual dengan harga 50 juta, yang dia dapat cuman beberapa biji. Ya, ini kan dia ada kezoliman. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau barang itu tidak mampu diserah terimakan dengan bagus, dengan baik, maka tidak sah jual belinya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, adalah melarang darbatul ghaid, yaitu jual beli sesuatu yang belum pasti, ya, menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti. Contohnya di sini diserupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang lain, misalnya jual beli burung yang dilepas, ya, misalnya dia lepas burungnya, kemudian tuh ambil, kamu beli burung saya yang sudah saya lepas. Kalau burungnya kembali, ya untung dia. Kalau burungnya nggak kembali, ya akan rugi. Kemudian begitu juga jual beli kurma yang masih apa istilahnya itu? Masih berbunga, belum berbuah, masih berbunga. Nah, ini kan 50-50 nih. Kurma yang belum berbunga, yang belum berbuah masih dalam bentuk bunganya. Ya, sehingga orang misalnya ada satu petak kebun itu semuanya isinya kurma yang masih berbunga. Kemudian salah seseorang datang, saya beli kurma kamu dengan harga 100 juta misalnya. Tiba-tiba pas panen hasilnya sangat sedikit. Ya, maka ini tidak diperbolehkan, harus dalam bentuk fisik yang bisa diserah terimakan. Kemudian jual beli yang berupa janin. Ya, jual beli misalnya saya beli ya kambing kamu. Misalnya kalau kambing biasanya bisa 2 bisa 3 anaknya. Ya. Si penjualnya bilang, ini biasanya kambing saya ini melahirkan 3 anak. Ya udah, saya kasih dia misalnya uang 15 juta untuk beli janin yang ada di perut ibunya. Tiba-tiba yang keluar cuma 1 ekor. Maka ini tidak diperbolehkan karena mengandung kezaliman dan ketidakjelasan. Ini yang dilarang. Jadi syaratnya harus bisa diserah terimakan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada orang yang jual beli susu sapi, ya. Misalnya silakan kamu beli susu yang belum diperah dengan harga 100.000, kamu perah sendiri. Boleh apa tidak tuh? Ya. Boleh apa tidak? Kamu beli susu sapi dengan harga 100.000, nanti kamu perah sendiri susunya. Boleh apa tidak? Tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan. Kalau susu itu ditakar, maka boleh, atau ditimbang. Misalnya harga 1 liternya misalnya 50.000. Dia perah sendiri dengan kadar yang sudah ditimbang, maka ini tidak masalah. Tetapi kalau dia beli sesuatu yang yang enggak jelas, antara harga dan barangnya ini enggak sinkron, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak bisa diserah terimakan secara syar'i. Kemudian yang kedua yang sering terjadi yang kita lihat, ambil bayar seikhlasnya. Tuh, ini namanya gharar juga. Ambil bayar seikhlasnya. Dalam akad jual beli tidak ada yang namanya seikhlasnya, harus ada harga yang ditargetkan. Ya, misalnya nanti dia ini harganya berapa nih? Misalnya 5.000 lah ya. Misalnya 5.000. Nanti kalau dia bilang silakan ambil seikhlasnya, ada orang yang bayar dengan 500 perak, mau nggak dia tuh? Zolim bagi dia yang jual. Kemudian ada orang yang bayar pakai 10.000,
Zolim juga padahal harganya cuma 5.000. Ya, maka kalau dia jual harus ditentukan harganya. Ya, tidak boleh dia bilang misalnya seikhlasnya dan lain sebagainya. Karena ini tidak bisa diserah terimakan secara syar'i. Kemudian yang berikutnya, jual beli utang. Misalnya saya punya teman, dia hutang motor ke saya. Saya belikan dia motor seharga 10 juta. Kemudian dia ambil motor tersebut, ya, dan masih dalam keadaan hutang ke saya, masih nyicil. Lalu ada orang ketiga misalnya, saya jual aja motor saya ini yang dia cicil ke kamu misalnya seharga 5 juta. Silakan kamu ambil. Boleh nggak seperti itu? Ini jual beli utang nih. Teman saya punya utang ke saya nih. Lalu saya offer ke dia. Nanti motor ini jadi miliknya dia. Padahal akad saya itu adalah dengan orang lain. Jadi ada orang ketiga yang kita serahkan. Mafhum ya? Jelas ya? Jadi ada orang ketiga yang akan mengambil alih kepemilikan tersebut. Saya jual ke dia. Boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Ya, yang pertama kata para ulama, kalau dia menjualnya kepada orang yang bukan yang bertransaksi dengan dia, maka ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau menjualnya kepada orang yang tadi, ya, kepada orang yang yang satu transaksi dengan dia, misalnya dia sedang berutang motor ke saya tadi, dia berutang motor. Kemudian selama dia berutang ini, dia tidak mampu untuk mencicilnya. Ya, daripada begitu, misalnya ya udah kita buat akad yang baru. Kalau kamu misalnya tidak mampu untuk membayar motor ini secara kredit, maka saya kasih waktu yang ditentukan, kemudian dia nanti akan bayar pelunasannya sampai dalam waktu yang ditentukan tersebut. Dibuatkan akad yang baru supaya orang tersebut memudahkan untuk mencicilnya. Adapun kalau dia offer kepada orang lain, ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Sebagaimana kita akan bacakan contohnya. Mayoritas ulama memperbolehkan penjualan barang yang diutang kepada orang yang berhutang. Ya, memperjualkan barang kepada orang yang berhutang. Sementara menjualnya kepada selain orang yang tidak berhutang, maka para ulama tidak memperbolehkannya. Dianggap jual beli yang tidak sah. Kalau misalnya seperti tadi yang dicontohkan, ada orang ketiga yang ingin kita berikan, maka ini dianggap jual beli yang tidak sah. Itu kalau bentuknya hutang. Maka nggak boleh dia sembarangan memberikan jual beli kepada orang selain daripada orang yang bersama kita yang sudah berakad. Kemudian ya, yang berikutnya adalah syaratnya antara barang yang dijual dan barang yang dibeli harus diketahui harganya. Baik, jelas ya. Tadi yang berikutnya adalah barang tersebut harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan. Kemudian yang syarat berikutnya, antara barang yang dijual dan harga ini harus ada kepastian. Harus ada kepastian. Tidak boleh seperti yang tadi kita contohkan, bayar seikhlasnya, atau misalnya dia ambil dulu barangnya, kemudian nanti bayarnya belakangan. Ya. Misalnya, atau dia bayar dulu. Saya bayar dulu ya Pak, ini saya bayar 100 juta. Nanti hasilnya kalau hasil panennya sudah keluar baru diambil barangnya. Jadi dia bayar, harganya sudah jelas, tapi barangnya belum ada. Atau dia ambil dulu hasilnya, Pak saya ambil dulu hasilnya semua, tapi harganya belum ditentukan pada saat itu. Sehingga bisa jadi ada kezoliman yang diterapkan pada saat jual beli tersebut. Itu syaratnya. Kemudian yang berikutnya, ya, jual beli barang yang jual beli barang yang tidak ada di tempat. Ini bagaimana hukumnya? Misalnya saya menjual HP, tapi HP ini saya nggak bawa nih. Ya, HP-nya saya nggak bawa. Ada teman yang pengen beli HP, tapi HP-nya nggak saya bawa. Maka yang pertama yang harus dia lakukan adalah
boleh menjualkan barang yang tidak ada di hadapannya, tapi dengan cara menjelaskan spesifiknya dengan jelas. Pak, Bapak mau nggak beli HP saya? Saya punya HP, HP-nya masih bagus, misalnya bentuknya masih bagus, nggak ada lecetnya, kameranya masih bagus, dijelaskan sedetailnya. Jelas ya? Kemudian pada saat nanti bertemu antara penjual dan pembeli dengan membawa barang yang dibawa tersebut, maka orang yang membeli dia berhak untuk apa? Berhak untuk memilih. Kalau dia suka, akadnya jadi, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang nggak suka, maka boleh bagi dia untuk memilih tidak membeli. Karena pada saat dia menjelaskan itu belum jatuh akad jual beli. Jelas ya? Kemudian syarat yang berikutnya adalah telah diterima barangnya yang sudah dijual. Barang yang akan dijual harus diterima oleh penjual apabila sebelumnya memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Ya, mengenai hal ini terdapat penjelasan yang lebih rinci dari para ulama. Taib. Diperbolehkan menjual warisan atau wasiat. Misalnya seseorang mendapatkan warisan dari orang tuanya, tetapi orang tuanya itu belum meninggal. Atau misalnya seperti rumah nih, orang tuanya nanti akan meninggalkan rumah. Kemudian rumah ini nggak tahu nih kapan akan dibagi nanti. Tapi tunggu orang tuanya meninggal dulu, biasa kan begitu warisan. Nah, sehingga misalnya dia butuh uang, ya. Ini ada rumah nih peninggalan ayah, bagian saya itu nanti misalnya setengah dari rumah tersebut. Lalu dia jualkan kepada orang lain. Maka hal ini diperbolehkan oleh para ulama. Karena kenapa? Kata mereka, ya mengenai sesuatu yang telah dimiliki atau selain pertukaran sebelumnya telah diterima maupun setelahnya. Orang yang membeli sesuatu yang diperbolehkan menjualnya kembali atau menghibahkannya. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, kalau dia menerima hibah atau menerima warisan dari orang tuanya, tapi nggak tahu orang tuanya ini meninggalnya kapan, ya. Kemudian yang jelas rumah ini ada bagian dia dari setengahnya misalnya. Dia mendapatkan 1/2 dari rumah. Lalu dia butuh uang. Ya. Kemudian dia menjualnya dengan harga sekian misalnya. Maka sah bagi milik orang lain rumah tersebut. Ya. Hanya saja diperselisihkan oleh para ulama karena ada sesuatu yang tidak jelas. Bisa jadi orang tuanya yang meninggal dulu atau dianya yang meninggal dulu. Maka hal ini pendapat yang lebih benar tidak diperbolehkan. Ya, misalnya kita akan menerima wasiat atau akan menerima warisan dari orang tua, lalu kita ingin menjualnya, sebaiknya jangan. Karena kenapa? Kalau orang tua masih hidup, sebaiknya tidak dilakukan transaksi tersebut, karena akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Karena bisa jadi orang tuanya yang meninggal lebih dulu atau dianya yang meninggal lebih dulu. Sedangkan transaksi kalau sudah terlanjur akan susah untuk dibalikan. Ya. Nah, itu dia beberapa syarat jual beli yang diperbolehkan dalam syariat, ya. Kemudian ya, baik. Nah, ini insya Allah juga akan kita masuk ke materi yang baru tentang macam-macam jual beli. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas tentang macam-macam jual beli, mana jual beli yang diperbolehkan dan juga mana jual beli yang terlarang. Nah, itu tadi syarat-syarat jual beli yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan transaksi jual beli. Apa tadi yang pertama? Barang tersebut harus suci. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang najis. Tetapi kalau untuk pemanfaatannya boleh. Kemudian yang kedua, kemanfaatan barang. Jadi kalau barang itu tidak ada manfaatnya, misalnya seperti jual beli ular atau hewan buas yang mendatangkan kemudaratan yang besar untuk dirinya, maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Kemudian misalnya juga seperti anjing. Ya, anjing kalau tidak ada manfaatnya maka tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengecualian tadi, yang pertama untuk apa? Menjaga rumah. Kemudian yang kedua untuk berburu.
kalau dibiarkan untuk masuk ke dalam rumah, maka rumahnya itu tidak didatangi oleh para malaikat untuk membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kepemilikan barang tersebut ya, harus menjual barang yang miliknya. Kalau dia menjual barang orang lain, maka harus dengan izin. Kemudian syarat yang keempat, kemampuan untuk menyerahkan barang. Ya, maka tidak boleh dia menjual barang yang masih 50-50. Ya, menjual ijon kayak tadi, jual beli ijon. Ya. Jadi baru berbuah dijual, nanti hasilnya sedikit kan zalim jadinya. Kemudian yang kelima persyaratannya adalah pengetahuan tentang barang. Jadi barang tersebut harus diketahui kejelasannya. Kemudian yang keenam, barang diterima, ya telah diterima barangnya yang dijual. Misalnya seperti tadi yang kita sebutkan contohnya, barang yang dia jual harus diterima terlebih dahulu. Kalau masih dalam proses transaksi atau masih dalam proses perpindahan, maka dia tidak boleh menjualnya. Nah, taib ada yang mau ditanyakan tentang permasalahan beberapa jual beli yang tadi kita sebutkan? Ini baru syarat-syaratnya. Ya, silakan Pak Haji. Insyaallah. Waalaikumsalam. Gimana? Kulit, penyakit kulit. Lalu dia membeli ular, Ya. terus minum darahnya, bergigit binatang, terus sembuh penyakitnya, penyakit hilang. Itu bagaimana? Terus yang kedua adalah mengenai jual beli barang yang najis. Bagaimana verifikasinya bagi seorang pedagang yang memang dia menjual produk itu kan? Apa bisa saya tidak menjual bukunya gitu. Ya. Tapi saya menjual biasa menggunakan produk itu juga, tapi seharga di lain di pasaran. Baik, Masya Allah, Mumtaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan jual beli ular kobra atau misalnya sejenisnya lah, berbentuk asalnya ular ini dia tidak bermanfaat. Kalau untuk sekedar dipelihara atau untuk sekedar menjadi pajangan dan lain sebagainya, ini nggak ada manfaatnya dari sisi kemaslahatan, malah akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Karena kalau kita lihat beberapa orang yang mencoba untuk memelihara ular kobra misalnya, mereka kebanyakan dipatok lalu meninggal. Ya. Karena tidak ada sama sekali kemanfaatannya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ular tersebut atau barang-barang tersebut ada manfaatnya untuk misalnya seperti tadi mengobati penyakit kulit, atau misalnya untuk mengobati suatu penyakit langka yang tidak bisa diobati oleh dokter, yang tidak bisa diobati oleh obat-obat kimia atau obat-obat herbal dan lain sebagainya, maka hal-hal tersebut diperbolehkan kemanfaatannya hanya untuk kemanfaatan. Makanya tadi kita sebutkan, kalau barang itu tidak mengandung nilai manfaat, maka tidak boleh bagi dia untuk membeli. Tapi kalau misalnya barang tersebut ada nilai manfaatnya, misalnya dia penyakit kulit dan tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat yang lain, sehingga akhirnya dia mencoba untuk sesuatu obat-obatan, misalnya seperti makan daging ular, kemudian minum darahnya, yang asalnya dia juga adalah diharamkan. Karena kenapa? Bentuk hewan yang buas, bentuk hewan yang bertaring.
Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengharamkan bentuk-bentuk hewan yang bertaring. Maka kalau ada maslahatnya, misalnya kalau dia tidak diobati dengan itu nanti penyakitnya tidak akan sembuh misalnya, maka diperbolehkan dengan hal-hal yang haram tadi. Selama dia tidak menjadi apa istilahnya kalau orang yang sudah terkena candu gitu. Selama dia tidak candu dengan daging, wah kayaknya enak nih, dia terus makan padahal dia udah sembuh, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, selama tidak mengandung candu, maka ini tidak masalah. Sama seperti seseorang yang tersesat di hutan, kemudian pada saat dia tersesat dia kelaparan. Dia kelaparan sebagaimana dalam suatu riwayat, lalu yang dia temukan pada saat tersesatnya itu hanya ada bangkai. Bangkai itu dia makan hanya untuk sekedar mengganjal perutnya yang lapar banget tadi itu. Ya, maka pada saat itu para ulama mengatakan boleh dia makan bangkai yang asalnya haram. Tapi karena untuk sesuatu hal yang darurat dan mau nggak mau dengan itu saja dia bisa bertahan hidup, maka diperbolehkan. Sebagaimana juga dengan kasus tadi misalnya, hanya dengan itu yang bisa dia sembuh misalnya, maka sedikitnya untuk hanya kebutuhan obat saja itu tidak masalah. Gitu. Kemudian yang kedua, jual beli kotoran. Misalnya tadi ada kotoran misalnya kotoran yang sudah dijadikan pupuk, kotoran manusia lah misalnya, kemudian diolah menjadi pupuk. Nah ini asalnya kan najis nih, sesuatu yang najis, bahkan kita aja kalau cium baunya nggak enak gitu. Nah tapi ada teknologi sekarang itu yang menjadikan itu sebagai apa? Sebagai pupuk, sehingga pemanfaatnya untuk kebun misalnya jadi subur, kemudian untuk tanaman jadi bagus, ya. Maka sebagian para ulama ada yang melarangnya karena ini adalah hal yang najis, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak boleh untuk dilakukan jual beli. Kalau pemanfaatannya boleh, gitu. Misalnya tadi kotoran manusia itu kalau diperjualbelikan itu masuk hukumnya adalah jual beli hal yang najis. Tapi kalau kita ambil kemudian dimanfaatkan itu tidak masalah. Tapi ada juga sebagian para ulama mengatakan boleh jual beli hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Hanya saja yang lebih kuat pendapatnya adalah tidak memperbolehkan jual beli. Tapi kalau kita ambil secara gratis untuk dimanfaatkan itu tidak masalah. Gitu. Ya walaupun ada terjadi khilaf di antara pendapat para ulama, ya. Kalau kita ingin mengambil pendapat yang mengatakan boleh juga nggak masalah. Tapi untuk pemanfaatan, gitu. Nah kalau tadi yang mengatakan nggak boleh itu secara mutlak hanya khusus jual beli. Tapi kalau ada pemanfaatannya maka tidak dipermasalahkan. Tapi kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang nggak boleh dia jual beli hal-hal yang berbau najis. Ya. Jadi kalau misalnya terpaksa dan darurat hanya itu misalnya tanaman kita nanti nggak subur kalau nggak ada itu dan harus dibeli misalnya, maka kita memakai pendapat yang membolehkan. Taib, jelas ya? Taib. Ada khilaf di antara para ulama yang menjelaskan tentang hal itu. Ada lagi? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Sekarang lagi banyak yang bicara kucing sekarang macam-macam bagus-bagus. Ya. Jadi ada satu orang biara kucing bermacam. Akhirnya ada yang mau beli. Sudah itu apakah boleh diperjualbelikan? Ya. Taib, Masya Allah. Nabi SAW juga memelihara kucing. Para sahabat juga sebagian memelihara kucing. Jadi secara hukum kucing itu boleh dipelihara. Berbeda tadi dengan hukum anjing. Anjing sama sekali nggak bisa dipelihara. Dipelihara maksudnya untuk hiasan rumah. Tapi kalau untuk menjadi penjaga kebun, penjaga rumah, atau kebutuhan berburu, maka ini tidak masalah. Tapi kalau kucing, secara hukum dia kalau dipelihara boleh. Tetapi kan zaman sekarang kucing itu menjadi tinggi harganya.
Ada banyak bentuknya, kucing Anggora, kucing Italia, kucing apa saja bentuknya, dan ini dijual sampai sangat mahal. Ya. Maka pendapat yang benar dalam masalah jual beli kucing mengatakan tidak boleh jual beli kucing berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ada juga yang mengatakan, tapi pendapatnya sangat sedikit, ya, yang mengatakan boleh jual beli kucing. Ya. Maka kita katakan kalau jual beli kucing itu terlarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Baik, saya coba carikan hadisnya tentang jual beli kucing tersebut. Ya, kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan jual beli kucing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kata beliau, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an samanil kalbi wasinnar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melarang hasil penjualan yang pertama dari anjing, kemudian yang kedua dari kucing. Ya, ini hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil dari penjualan anjing yang tadi kita maksud adalah anjing yang dipelihara. Kalau anjing yang untuk menjaga kemudian untuk berburu ini dikecualikan oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah kucing. Jadi hasil dari jual beli kucing ini terlarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diambil. Kemudian kita baca penjelasan Imam Nawawi. Ya, kata beliau, bab diharamkan ya anjing dan juga hulwani al-kahin, bab tentang diharapkannya upah dari jual beli kucing, kata beliau. Kemudian upah tukang ramal itu sama-sama diharamkan juga, sama seperti orang yang jual beli kucing. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jazaron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an dzalik. Ya, ketika Zubair bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang upah jual beli kucing dan anjing, kata beliau melarang dari upah jual beli anjing tersebut. Sangat banyak dalilnya yang melarang tentang hal tersebut. Maka sebaiknya tidak dilakukan transaksi. Kalau mau minta, tapi kan orang nggak ngasih, berarti kita sabar. Ya, ya, insya Allah. Ya, secara umum hewan yang bertaring itu diharamkan untuk dimakan. Hewan yang bertaring berarti termasuk di dalamnya ular. Ya, misalnya seperti ular, buaya, kemudian apalagi ya, hewan-hewan yang bertaring, kucing, ya, harimau, banyak lagi. Tinggal kita lihat taring apa tidak, maka dia termasuk dalam makanan-makanan yang diharamkan. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bu, Masya Allah. Ya. Ya. Ya, baik, Masya Allah. Ya, sama-sama Bu. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang permasalahan riba. Kalau yang dibeli itu adalah emas, maka dia tidak boleh tidak boleh dibeli secara online. Karena dia ada jeda waktu antara penerimaan dan pembelian. Maka kita lihat kaidah yang kemarin kita bahas, kalau dia bentuknya emas dan perak, ini semuanya mata uang, alat tukar. Maka syaratnya kalau dia adalah bentuk yang sejenis, misalnya uang dengan uang, emas dengan emas, kemudian uang dengan emas, kemudian perak dengan emas, maka ini dia syaratnya ada dua. Yang pertama, kalau dia sejenis dengan sejenis, emas dengan emas, maka dia harus sama jumlahnya dan harus
tunai. Emas 1 gram, maka harus ditukar dengan emas 1 gram. Kalau enggak begitu, misalnya 1 gram emas terus ditukar dengan 2 gram emas, 1 gram kelebihannya ini dia jadi riba. Ya, enggak boleh dia tukar 1 gram emas dengan 2 gram emas. Ini padahal ini sama-sama bentuknya. Jelas ya? Maka yang kedua syaratnya harus tunai, dibayar langsung di muka. Enggak boleh dia misalnya saya bayar hari ini, besok dikirimkan barangnya. Maka ini tidak boleh. Karena ada jeda di situ yang bisa membuat misalnya bisa jadi emas itu nanti turun atau rendah harganya. Gitu. Maka dihitung riba kalau dia satu tidak tunai, yang kedua tidak sama besarnya. Jadi ada kelebihan 1 gram terus dibayar dengan 2 gram, atau misalnya 2 gram dibayar dengan 1 gram, maka kelebihannya itu namanya riba. Kemudian yang kedua, kalau itu bentuknya barang. Misalnya kita beli HP, kemudian kita beli apa saja yang selain daripada alat tukar, selain daripada emas dan perak tadi, maka dia boleh tidak tunai. Maksudnya, misalnya dia beli buku, mau dia COD, mau dia bayar langsung, itu terserah. Karena tidak ada ketentuan harus tunai pada saat itu. Dia boleh menghutang dulu. Atau misalnya datang ke warung, Pak, saya ambil dulu berasnya ya, besok baru saya bayar. Maka ini tidak masalah. Yang masalah itu adalah kalau dia jual beli emas atau tukar uang dengan uang. Misalnya 50.000 dengan 50.000. Kalau dia bentuknya pertukaran, maka 50.000 harus sama nilai tukarnya adalah 50.000 dengan 50.000. Kalau ada pengurangan atau kelebihan, saya kasih 50.000 yang besar, terus saya kasih 45.000 yang kecil, mau nggak? Nah, kelebihannya yang tadi 5.000 ini dihitung dengan riba. Ya, biasanya terjadi di pinggir jalan tuh. Kalau lagi lagi Idul Fitri atau lagi pulang kampung itu banyak. Tukar uang. 50.000 dikasihnya nanti 40.000. 100.000 dikasihnya nanti 90.000. Nah, ini pertukaran yang tidak memenuhi syariat. Maka pengurangan tersebut, kelebihan bagi dia, ini namanya riba. Tapi kalau itu barang yang bentuknya bukan alat tukar, maka nggak masalah bagi dia untuk baik bayar langsung atau bayarnya belakangan setahun yang akan datang, nggak masalah. Tidak mesti harus tunai. Nah, ya, ada lagi? Ya, silakan Bu, Masya Allah. Ya, baik, Masya Allah. Nah, ini pernah kejadian di masa Rasul. Ya. Jadi kita bahas kejadian di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada salah seorang sahabat di masa Umar radhiyallahu taala anhu, dia pengen membeli kalau nggak salah emas, ya, atau perak, saya lupa waktu itu. Tapi kedua alat ini antara emas dan perak, karena hukumnya sama. Akhirnya kata dia, saya tandahin dulu emas ini, saya pegang emasnya, ntar saya bayar kalau budak saya udah ngambil uang di rumah. Begitu. Dia suruh budaknya untuk mengambil uang di rumah. Kata Umar, kalau kamu belum membayarnya nggak boleh kamu ambil. Sampai segitunya. Nanti kalau budakmu datang baru kamu ambil barangnya. Artinya kalau ada orang yang beli saat itu juga, artinya bukan hak dia, karena belum diserah terimakan. Nah, begitu juga dengan emas tadi misalnya, walaupun udah jadi langganan, misalnya emasnya saya bawa dulu ya, besok baru saya bawa, ini juga tidak diperbolehkan. Karena syaratnya harus dua tadi. Yang pertama apa? Tunai, dan juga harus sama jumlahnya. Kalau salah satu syaratnya hilang, maka tidak diperbolehkan. Gitu. Ya, walaupun ada kesepakatan. Ya, atau sama juga misalnya kita ke bank. Biasanya di bank itu ada nyicil emas. Seperti misalnya di Bank BSI. Itu ada program nyicil emas. Misalnya dia sediakan 10 gram, tapi bayarnya cicil dan emasnya nggak tahu di mana.
Nah ini syaratnya dua-duanya hilang. Emasnya nggak diterima secara tunai dan bayarnya nggak tunai. Berarti ribanya ada di situ. Jadi kalau dia bayar dan emasnya nggak diterima, maka ribanya double berarti. Jadi kalau salah satu syaratnya saja hilang, maka ini sudah terjadi praktek ribawi di situ. Jadi khusus untuk emas dan perak. Ya. Atau bisa dikiaskan dengan sesuatu yang lain. Selama alat tukar itu dia sama jenisnya, maka dia harus ditukar dengan jumlah yang sama dan juga harus tunai. Gitu. Kalau berbeda jenis misalnya antara emas dan perak gimana? Syaratnya tetap harus ada tunai, walaupun ada kebolehan untuk berbeda jumlah. Misalnya 1 gram emas nggak mesti harus ditukar dengan 1 gram perak. Misalnya peraknya bisa mencapai 100 gram, emasnya cuma 1 gram, ini boleh. Tetapi syaratnya lagi-lagi harus tunai. Gitu. Ya, sama-sama Bu, Masya Allah. Silakan Bu. Ada lagi? Bu RT? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Mm-mm. kebetulan sekarang ini banyak sekali orang yang punya rumah, ya, itu tertampar banner gitu, dijual. Ada yang pakai perantara, ada yang gitu. Ini kejadian di partai saya, tapi bingung saya. Ternyata ada orang yang membawakan pembeli. Nah, sudah dia ternyata yang mengeluarkan itu menuntut 2,5% kepada yang menjual. Apakah memang ada di dalam undang-undang 2,5% untuk yang membawakan yang membeli? Sampai sekarang harmonisnya nggak ada dari mereka. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ini terjadi karena beberapa sebab. Satu, yang pertama, dia yang mencarikan pembeli ini nggak izin dulu sama yang punya rumah. Terus yang kedua, mungkin sudah diizinkan, hanya saja tidak ada kesepakatan pada saat itu kamu dapat berapa persen. Misalnya tiba-tiba dia bawa orang, tiba-tiba dia nagih, kasih saya 2,5% gitu. Maka ini namanya jual beli yang tadi terlarang. Tidak boleh dia menjual yang bukan miliknya tanpa seizin orang yang punya. Kalaupun sudah izin orang yang punya, maka harus ada persentase di situ. Orang yang punya misalnya, nanti kalau kamu bawa pembeli, maka kamu akan saya kasih misalnya 5 juta. Kalau dia nuntut lebih dari itu, maka nggak sah baginya. Gitu. Jadi harus ada yang pertama kesepakatan, yang kedua harus ada harga yang jelas. Ketika dia membawa pembeli, artinya dia sudah tahu persentasenya, nanti harga rumah 200 juta, kata pembelinya, nggak boleh kamu lebihkan ya, kamu jual aja 200 juta. Nanti bagian kamu saya kasih 5 juta. Kalau misalnya pada saat dia bawa pembeli, lalu dia bilang, saya nggak mau 5 juta, saya kasih 10 juta. Maka pada saat itu dia bisa membatalkan akadnya bersama orang yang menjualnya tadi. Udah, saya nggak mau, kamu bawa aja orang yang beli itu misalnya. Ya, jadi nggak mesti dia harus kasih 10 juta sesuai apa yang diminta gitu. Karena memang kesepakatan awalnya sudah jelas. Ya, maka tidak boleh juga yang mencarikan orang yang beli rumah tadi itu dia memaksa sesuai dengan kehendak dia, itu nggak boleh. Karena secara syar'i kalau akad ini sudah dibangun, maka itu sudah sah akadnya. Jadi orang yang punya rumah memerintahkan dia untuk mencari pembeli dengan apa namanya imbalan sekian, maka itulah yang berhak dia terima. Tidak boleh dia nuntut lagi. Atau misalnya seperti tadi, nggak harus 2,5%, terserah orang yang punya rumah. Mau dia kasih 1%, mau dia kasih 2%, nggak ada batasan yang khusus gitu. Nah, ya. Enggak mesti harus sukarela, ada kesepakatan awal. Ya,
Kalau misalnya yang punya rumah misalnya, nanti saya kasih kamu 5 juta ya, kalau kamu berhasil membawa orang yang akan membeli rumah, saya kasih 5 juta. Maka orang yang punya rumah, itu utangnya dia harus dia kasih. Gitu. Jadi ada kesepakatan awalnya. Ya. Baik, ada lagi? Pak, ya silakan Pak. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bapak jual emas untuk utang. Itu jualnya ke toko emas. Ya. Misalnya kita jual emas ke toko emas. Kalau kita jual kan biasanya kan harganya lebih rendah tuh dari harga yang kita beli. Misalnya kita beli 10 gram. 10 gram itu anggaplah saja misalnya harganya 1 juta sekarang. Berarti kita bayar 10 juta. Kemudian tiba-tiba kita ada kebutuhan mendadak. Baru utang, bayar utang. Oh, bayar pakai emas. Ya, oh, iya. Jadi emas itu sebagai jaminan. Ya, maksud jual. Bayar. Kita bayarnya ke dia itu pakai uang. Kita jual emasnya ke toko emas. Misalnya kita jual punya 10 gram. Kita juallah ke toko emas. Berarti nggak semua uang itu dikasih ke sebagian. Ya, 100.000. Ya. Oh, harga emas sudah naik. Iya, berarti nggak ada sangkut pautnya dia. Jadi apa yang kita bayar pada saat itu udah selesai urusan kita, gitu. Apa yang kita bayar ke dia 100.000 udah selesai. Jadi pada saat dia punya kemampuan untuk bayar, nggak mesti lagi kita
narik uang ke dia itu sesuai dengan harga emas sekarang, gitu. Ya, jadi nggak boleh dia. Ya, jadi tetap misalnya dia mau pinjam uang, gitu. Ada orang yang mau pinjam uang ke kita. Ini contoh yang lain. Ada orang yang pengen pinjam uang ke kita. Kita itu cuma punya emas tok, nggak ada uang. Karena dia butuh, kita lihat dia kasihan nih untuk kebutuhannya. Akhirnya kita emas yang kita punya itu kita jual ke toko emas. Taruhlah harganya waktu itu yang dia pinjam itu harga emas masih 100.000 segramnya. Kemudian kita jual ke emas. Tadi emas kita berapa? 10 gram. Kita jual, kita dapat berapa? 1 juta. Akhirnya kita kasih ke dia 100.000. Dia lama pinjamnya. Kemudian setelah beberapa tahun kan harga emas naik tuh. Enggak lagi 100.000. Misalnya sekarang udah 1 juta. Boleh nggak kita narik uang yang dia pinjam itu seharga emas yang sekarang? Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun sekarang harga emasnya sudah 1 juta, tetap pinjaman dia ke kita itu adalah 100.000. Maka 100.000 aja yang dia berhak untuk beri. Kesepakatan. Oh. Iya. Nah, ya. 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 Taib. Nah, itu dia ini harus kita bedakan antara tolong menolong dan jual beli. Kalau tolong menolong itu nggak boleh dia ada keuntungan. Nah, itu yang kemarin kita bahas tentang permasalahan hutang piutang. Itu sama sekali nggak boleh kita ambil keuntungan walaupun sekecil apapun. Tapi bisa tadi misalnya dia pengen berhutang ke kita, ya udah kita kasih aja emas. Saya nggak punya uang nih, kamu ambil saja emas saya, nanti kamu jual ke sana. Kita kasih dia berapa gram? Misalnya kita kasih dia 2 gram. 2 gram pada saat dia pinjam itu harganya masih 100.000 per gram. Ini contoh aja. Tiba-tiba setelah berapa tahun kewajiban dia bayar hutang kan tetap tuh. Maka dia tetap bayar menggunakan emas. Terserah nanti harga emasnya berapa, misalnya 1 juta segram, maka dia kembalikan 2 gram berarti 2 juta gitu. Dan itu bukan riba karena yang dia pinjam itu bentuknya emas, maka harus dia kembalikan dalam bentuk emas. Terserah nanti misalnya ada perputaran harga di situ emasnya, maka tetap dia kembalikan sesuai dengan jumlah emas yang dia pinjam. Karena emas dengan emas harus yang dihitung itu apa? Bukan jumlahnya, tapi gramnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia bayar sekarang dengan harga 100.000 pada saat dia pinjam, ya kasihan orang yang punya emas tadi, gitu, akan rugi banyak. Gitu. Maka kalau dia meminjamnya emas, kembalikannya harus dalam keadaan bentuk emas. Ya, kalau dia pinjam perak, maka harus kembalikannya dalam bentuk perak. Makanya itu tadi pertukarannya dia harus sama nilainya dan juga harus sama bentuknya. Tidak boleh dia kurangi jumlahnya. Tapi kalau dalam tadi misalnya dia jual dulu emasnya oleh dia sendiri, kemudian dia kasih uangnya, maka dia kembalikan uang juga nanti. Nggak boleh dia kembalikan emas, karena nanti akan ada. Kalau dia kembalikan dalam bentuk emas, maka yang rugi adalah siapa? Yang meminjam. Tetapi kalau dipinjamkan dalam bentuk emas, ketika dikembalikan dalam keadaan rupiah, maka yang rugi siapa? Yang rugi yang punya emas. Ya, gitu. Nah, jadi supaya tidak terjadi kezaliman di situ, maka
dibuatlah takarannya, kalau dia pinjam 1 gram maka kembalinya 1 gram gitu. Jelas ya Pak ya? Ya, walaupun nanti misalnya sudah ada kesepakatan, berarti kesepakatannya itu tidak sah. Misalnya dia bilang ke orang yang punya uang itu, saya pinjam dulu ya uang kamu 100.000 misalnya. Nanti saya akan bayarkan sesuai dengan harga emas yang kamu jual. Misalnya dia jual waktu itu 100.000 untuk dia pinjamkan. Pas nanti kembalikan karena sudah sepakat misalnya, berarti harga 1 gram emas sekarang berarti 1 juta. Ini riba namanya. Karena antara uang dengan uang nggak boleh bertambah. Nah, baik, ada lagi? Cukup ya? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa menambah ilmu kita terkait dengan berbagai macam muamalah yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari muamalah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu diberikan rezeki yang halal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kita doa-doa untuk berlindung dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, berat bagi kita kalau kita memakan rezeki yang diharamkan oleh Allah, ya kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, ya sekali lagi, saya pribadi mengajak diri saya pribadi untuk senantiasa kita memperdalam ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita, mana yang boleh untuk kita laksanakan, mana yang tidak boleh, karena kita semua akan kembali di hadapan Allah dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.